Bung Towel kritik STY, mental timnas masih lemah. Gimana mau lolos kualifikasi Piala Dunia 2026? Kabar buruk timnas Indonesia untuk leg kedua lawan Brunei Darussalam. Resmi, Nathan Choaon perkuat timnas Indonesia. Latihan perdana timnas Indonesia di Brunei Darussalam diwarnai tantangan menyenangkan. Bung Towel kritik STY, mental timnas masih lemah. Gimana mau lolos kualifikasi Piala Dunia 2026? Pertandingan leg kedua nanti akan berlangsung di National Stadium Hasan Al-Bolkiah pada tanggal 17 Oktober 2023. Walaupun timnas Indonesia sudah menang dengan skor cukup telak, serta memiliki modal yang bagus untuk laga leg kedua nanti, Bung Towel tetap saja menganggap itu bukanlah sebuah hal yang harus dibanggakan. Lagi tapi kelihatannya sangat berat untuk lolos dari babak 16 besar. Menurutnya mental para pemain timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong masih sangat lemah. Jika begitu adanya, timnas Indonesia dirasa tidak akan mungkin bisa melewati babak kualifikasi dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 mendatang. Banyak orang yang bangga dengan kemenangan yang baru saja diraih oleh timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Namun bagi saya itu adalah hal yang biasa saja. Bahkan menurut saya, timnas Indonesia yang ditangani oleh Shin Tae-yong sama sekali belum punya mental yang cukup untuk bisa tampil di turnamen sekelas Pildun, ujar Bung Towel. Komentar Bung Towel bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia bisa menang besar dikarenakan lawan yang mereka hadapi kualitasnya masih berada di bawah timnas Indonesia. Dan ia juga berpendapat bahwa skuad Garuda belum tentu bisa meraih kemenangan jika menghadapi lawan yang memiliki kualitas yang sepadan. Kita sebaiknya jangan terlalu mudah bangga. Coba kita lihat lawan dari timnas kita yang hanya tim lemah seperti Brunei Darussalam. Coba kalau lawannya seimbang seperti Thailand dan Vietnam, saya pikir timnas Indonesia yang ditangani oleh Shin Tae-yong yang udah takut duluan. Hal ini dikarenakan mereka tidak cukup kuat mental. Saya yakin mereka tidak akan bisa kok lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, ujar Bung Towel panjang lebar. Kita ada di Asian Games lagi tapi kelihatannya sangat berat untuk lolos dari babak 16 besar. Bung Towel dalam hal ini ingin timnas Indonesia fokus saja dulu kepada hal-hal yang lebih kecil, salah satunya adalah memenangkan Piala AFF. Jika trofi Piala AFF sudah bisa dimenangkan, maka mental timnas Indonesia pun akan terbentuk dengan sendirinya. Jika mentalnya sudah bagus, maka akan lebih mampu untuk bersaing di babak kualifikasi dan lolos ke Piala Dunia. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu setuju dengan apa yang diutarakan oleh Bung Towel? Menurutmu berapa persen peluang kelolosan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Kabar buruk timnas Indonesia untuk leg kedua lawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam dalam laga leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Nasional Hasan Al-Bolkiah, Bandar Sri Begawan pada Selasa 17 Oktober 2023. Namun kabar buruk justru menghampiri timnas Indonesia jelang laga itu. Marcelino Ferdinand tidak dibawa oleh Shin Tae-yong dalam laga away ke markas Brunei Darussalam karena alasan belum fit sepenuhnya. Marcelino Ferdinand dalam hal ini masih menjalani pemulihan cedera hamstring. Hal ini juga sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Shin Tae-yong. Dia masih cedera, jadi demi menjaga kondisi pemain yang bersangkutan, saya memutuskan untuk tidak membawanya ke sini, ujar Shin Tae-yong melansir dari laman resmi PSSI pada hari Sabtu 14 Oktober 2023. Sang pelatih diketahui tidak memaksakan Marcelino Ferdinand ikut ke Brunei Darussalam karena laga tersebut sudah tidak lagi menentukan bagi skuad Garuda. Bahkan keunggulan dengan skor besar di leg pertama juga membuat timnas Indonesia bisa bermain lebih santai di laga leg kedua nanti. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga bisa melakukan eksperimen dengan mencoba para pemain baru di laga tersebut. Jika lolos dari tahap pertama, maka perjuangan timnas Indonesia akan berlanjut ke tahap kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tahap kedua nanti, timnas Indonesia baru akan merasakan sensasi persaingan yang sesungguhnya. Skuad Garuda nantinya akan bergabung dalam grup F bersama dengan Filipina, Vietnam, dan Irak. Apakah keputusan Shin Tae-yong untuk tidak membawa Marcelino Ferdinand sudah cukup tepat? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Resmi, Nathan Choaon perkuat timnas Indonesia. Nathan Choaon adalah salah satu pemain yang diisukan akan dinaturalisasi oleh Indonesia.
Kabar tersebut rasanya semakin dekat dengan kenyataan setelah Nathan Choaon terciduk datang ke stadion untuk menonton langsung laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Nathan Choaon sebelumnya mengantri di luar Stadion Gelora Bung Karno dan pada akhirnya ia berhasil memasuki stadion yang terletak di Senayan tersebut. 1 tahun dia bisa main bek kiri, tengah kiri. Ternyata kedatangan Nathan Choaon ke Stadion Gelora Bung Karno bukan hanya sebatas menonton Timnas Indonesia berlaga, melainkan juga untuk bertemu langsung dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Sang pemain diketahui menemui Erick Thohir untuk membicarakan kelanjutan dari proses naturalisasi dengan harapan ia bisa segera membela Timnas Indonesia. Menariknya, Nathan Choaon juga disapa langsung oleh Presiden Jokowi. Hal ini dikarenakan sang presiden diketahui juga menonton laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di stadion bersama dengan Erick Thohir. Ia pun ikut berbincang sedikit dengan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Momen-momen kebersamaannya dengan Erick Thohir dan Presiden Jokowi pun ia unggah melalui akun Instagram pribadi miliknya @nathanchoaon. Sang pemain memang terlihat begitu bahagia karena sudah bertemu langsung dengan Ketum PSSI dan Presiden Jokowi. Kalau menurutmu, apakah Nathan Choaon sudah selesai dinaturalisasi oleh PSSI dan apakah ia akan segera memperkuat Timnas Indonesia? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Latihan perdana Timnas Indonesia di Brunei Darussalam diwarnai tantangan menyenangkan. Shin Tae-yong bersama dengan Timnas Indonesia diketahui sudah sampai ke Brunei Darussalam pada Sabtu 14 Oktober 2023. Sesampainya di sana, Timnas Indonesia langsung menjajal latihan perdana jelang laga leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan perdana tersebut berlangsung di Stadion Padang dan Belapan, Kompleks Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Anak asuh Shin Tae-yong berlatih selama 1 jam, yakni dimulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu setempat. Shani Patinama menyebutkan bahwa latihan perdana Timnas Indonesia diwarnai dengan tantangan yang menyenangkan. Kami hari ini melakukan latihan pemulihan dan latihan lain yang sangat menyenangkan, seperti tantangan tiang gawang dan lain sebagainya, ujar Shani Patinama. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut juga mengatakan bahwa kondisi fisik mereka cukup baik dan para skuad Timnas sudah bisa beradaptasi dengan kondisi di sana. Shani Patinama juga menyebutkan bahwa ia bisa mengatur waktu dengan sangat baik sehingga ia pun mendapatkan waktu tidur yang cukup. Jika Timnas Indonesia bisa melewati tantangan dari Brunei Darussalam, maka Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau menurutmu bagaimanakah penampilan Timnas Indonesia di laga nanti? Apakah skuad Garuda bisa kembali pesta gol setelah menjalani latihan dengan tantangan yang menyenangkan di Brunei Darussalam? Silahkan share opini kalian pada kolom komentar. Yeah.